Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya buat anak-anakku. Sekarang materi belajar di rumah yaitu kita bahas tentang kapasitor. Ya, kapasitor. Apa itu kapasitor? Di sini Bapak sudah terangkan kapasitor itu salah satu komponen pasif elektronika. Nah, ini komponennya kapasitor, ada banyak. Kapasitor itu komponen pasif karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah ke energi lain. Jadi pasif dia, kalau tidak dikasih energi lain dia akan pasif. Nah, kapasitor ini fungsi utamanya itu adalah menyimpan muatan sementara, mirip seperti baterai tapi kalau baterai lama. Jadi kalau di sini dia hanya sementara. Bentuknya ini yang paling besar, yang paling kecil, dan ada juga yang berwarna hijau. Nah, kapasitor itu satuannya adalah farad. Satuannya farad. Berikutnya nanti akan ada pembagiannya, yaitu kapasitor jenis pembagiannya adalah yang berwarna bulat seperti ini, yang bulat-bulat. Apa bedanya dengan yang kecil? Yang kecil ini semakin kecil maka dia nilai kapasitansinya, nilai faradnya itu juga semakin kecil. Semakin besar maka nilai faradnya juga semakin besar. Nah, kalau kita bagi itu ada plus minnya yang besar, ada negatif, ada positif. Positif tidak ada tandanya. Nah, ini disebut sebagai elektrolit kondensator. Kenapa kok elektrolit? Karena dia itu bipolar. Elektrolit berarti dia punya kutub positif dan punya kutub negatif. Sedangkan yang tidak punya kutub ini adalah non elektrolit atau dia tidak punya kutub. Nah, perbedaannya apa? Yaitu perbedaannya kalau di sini kita masang bolak-balik kapasitor ini itu boleh saja, tapi kalau di sini tidak boleh. Negatif harus terpasang negatif. Umumnya negatif itu kakinya lebih pendek daripada yang positif. Nah, ini positif lebih panjang, negatif lebih pendek. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara membaca kapasitor. Kalau untuk elko kita bisa membaca langsung, di sini ada tulisannya. Nah, 300 mikrofarad, 330 volt. Ini volt 330. Ya, coba lainnya lagi, misalkan ini 4700 mikrofarad, 50 volt. Artinya adalah dia di sini maksimal tegangan yang harus dia pasang itu hanya 50. Kalau saya punya rangkaian sebesar 100 volt, maka elko ini akan meledak dari atas. Ini adalah kapasitansinya 4700. Semakin besar kapasitansinya, semakin lama dia menyimpan. 4700 kita lihat yang ini nilainya hanya berapa ini? 470. Ya, 470 mikrofarad 25 volt, maksimal 25 volt. Mikrofaradnya 470, maka dia lebih pendek waktunya. Semakin kecil juga semakin pendek waktunya. Nah, bagaimana kalau cara membacanya seperti ini? Maka kita harus membaca tulisan yang ada di atasnya. Nah, kita lihat di sini. Ya, mohon maaf semakin lama tidak kelihatan tulisannya. Apa jenisnya kalau yang ini? Ini adalah kapasitor jenis keramik ya. Kapasitor keramik seperti ini. Ini adalah kapasitor milar yang warna hijau, kapasitor permen. Ini konstan bolak-balik tidak apa-apa. Cara bacanya bagaimana? Nah, kalau yang seperti ini cara bacanya adalah ada angka ya, kelihatan ya. Apa yang dilihat? 102. 2A 102J. Apa artinya? Dia yang kita baca adalah yang 102. Berarti 102 kalau saya tuliskan di sini ya. 102 berarti itu artinya adalah 10 tambahi jumlah nolnya adalah 2. 12. Satuan akhirnya itu adalah PF, picofarad. Saya ulangi, 102 berarti 10 tambahin 02. Kalau 103 berarti ya 10 tambahin 03, 1 2 3 PF.
Ingat ya, picofarad. Jadi yang keramik, milar yang warna hijau, yang warna pink, yang warna biru itu adalah kapasitor yang konstan. Nilainya bacanya seperti tadi 102, berarti 10 tambahin 02 picofarad. Pico ini apa artinya? Nah, ada urutan. Kalau kita tahu kilo itu apa? Kali 1000 ya kan? Kelipatan 3. Mega itu adalah kali 1 juta. Nah, kalau pico itu ada di bawah sini. Mega, kilo, 1 ini biasa atau 1 farad biasa. Berikutnya ada bawahnya lagi itu adalah milifarad, itu kali 10 pangkat min 3, turun 3, semakin ke bawah dibagi 1000. Mikrofarad itu kali 10 pangkat min 6. Nanofarad itu adalah kali 10 pangkat min 9. Nah, yang terakhir itu adalah picofarad kali 10 pangkat min 12. Jadi kalau saya gambarkan, nah, kapasitor tadi seperti anak tangga. Paling bawah sendiri itu adalah picofarad, di atasnya lagi itu adalah nanofarad, di atasnya itu adalah mikrofarad, milifarad, berikutnya atasnya adalah farad. Semakin turun ke bawah, sorry. Ini loncat ini bukan di sini, sorry. Nah, ini picofarad itu adalah kali 1000. Jadi 1 farad berapa milifarad? Berarti kali 1000. Jawabannya adalah 1000. Jadi turun itu kali 1000, turun kali 1000, turun kali 1000. Kalau naik, misalkan picofarad ke farad, ya berapa kali dia? Sekali naik itu adalah bagi 1000. Bagi 1000. Bagi 1000, bagi 1000. Berarti 1000-nya ada 4. Berarti kali 10 pangkat min 12. Ya, itu ya. Jadi kalau misalkan saya punya 203, berapakah kalau dijadikan nanofarad? Berarti jawabannya ini diubah dulu. 20 tambahin 03. Ini adalah picofarad. Pico ke nano. Pico ke nano naik ya, naik. Berarti dia dibagi 1000 bagi 1000. Berarti hasilnya adalah 20 nanofarad. Itu untuk hitungannya. Ya, mungkin di sini bisa nyoba lagi, misalkan lagi adalah 474. Berapa nanofarad? Berarti jawabannya adalah 47, kosongnya ada 4. Dibagi ini picofarad bagi 1000, berarti seret hilang 470 nanofarad. Kalau jadikan mikro, berarti 470 bagi berapa? Nano ke mikro, nano ke mikro naik. Jadi kalau naik dia dibagi 1000, berarti 0,47 mikrofarad, 0,470 barang. Itu adalah hitungan untuk kapasitor. Ya, sekarang kita kembali lagi ke kapasitor tadi. Nah, ini tadi pembacaan, sekarang pengukuran. Pengukuran itu kita gunakan yaitu avometer. Untuk apa pengukuran itu? Untuk mengetahui kapasitor ini kondisinya baik atau buruk. Ya, pengukuran di sini adalah kita gunakan standarnya adalah ohm. Ya, kita coba. Ya, yang elko ya. Ini kali 100, kali 10 juga boleh. Perlu kalibrasi? Tidak perlu. Ini kalau kita hubungkan gini. Ya. Nah, dia akan bergerak. Sekarang saya miskin elko. Elko tadi fungsinya apa? Menyimpan muatan sementara. Di sini kita ada baterainya dari avometer. Kita cek bisa enggak kita transfer ke elko, menyimpan sampai dia keluar. Saya hubungkan. Dilihat ya jarumnya. Nah, dia naik kemudian turun. Jarumnya ke kanan berarti dia ngisi, berikutnya dibuang. Kita coba lagi yang elko ini ya. Kita coba naik turun ya. Jadi dia itu ngisi, berikutnya keluar. Sebelum kita nguji, sebenarnya tadi salah, harus di shotkan terlebih dahulu, dihubungkan kiri sama kanan.
Itu cara pengukuran elko yang baik dan buruk. Kalau elkonya kecil, mikrofaradnya, kita lihat bergeraknya, dia geser rendah, ini dinaikkan selektornya. Ya, tetap aja ya, ke kanan, berikutnya ke kiri. Semakin kecil, semakin tidak kelihatan. Ini kali 1. Ya, ini kali 1, maka hasilnya adalah, nah tidak kelihatan ya, kecil sekali naiknya. Disortkan dulu lagi, disortkan, berikutnya dicek. Sorry, nah eventnya dia tidak akan gerak, berarti dia tidak gerak, ini kondisinya adalah baik. Cara lainnya ngeceknya adalah pakai alat yang disebut sebagai ESR meter seperti ini. Jadi elko ini tadi yang nilainya adalah 102. Sekarang kita coba pasang di ESR meter. Elko di sini ada yang palsu, ada yang tidak ya. Jadi dipasang, kita lihat hasilnya, tekan. Dia akan tes posisinya 102. Tulisannya adalah 1027 PF. Berarti ada perbedaan. 102 kan harusnya 1000 ya. Perbedaan 27. 102 berarti 10, nolnya ada 2. Ternyata tertulis 1027. Kita coba yang lainnya lagi. Misalkan di sini tertulis 470 picofarad. Kita coba. Nah, sorry, ini tidak bisa kabelnya. Cari yang pas saja, yang ini. Kita lihat di sini tertulis nilainya adalah 47 mikrofarad. Mikrofarad. Ya, gak lama elko. Ya, itu ya, 47,33 mikrofarad. Ada tulisannya ESR ya. Jadi nilainya adalah kalau misalkan dia dibuat hambatan 0,70 ohm, tegangan lossnya 0,8%. Jadi alat ini disebut ESR meter. Langsung dia mengetahui berapa pasnya dia tegangannya. Ya, mungkin cukup demikian materi tentang kapasitor. Ya, ada lagi, yaitu tentang hitungan kapasitor. Ya, untuk hitungan kapasitor di situ ada kapasitor seri dan paralel. Kapasitor seri kita rumuskan adalah kebalikan dari resistor. Berarti 1 per kapasitor seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Itu kalau misalkan gambar kapasitornya seperti ini. Ini namanya adalah seri. Jadi kalau misalkan saya punya di sini 2 sama 2, berarti rumusnya dimasukkan 1 per 2 tambah 1 per 2. Hasilnya adalah 2 per 2 atau 1. Jadi di sini 2 farad hasilnya adalah 1 farad. Sedangkan yang lainnya adalah rumus paralel, itu kebalikannya, berarti tinggal ditambah ya yang paralel ya. Ya. Jadi itu seperti itu. Dan yang lainnya lagi ada seperti ini. Apakah ini kapasitor? Kita lihat. Bentuknya sama ya, ternyata bukan. Ini adalah NTC. Apa itu NTC? Negatif temperatur koefisien, yaitu miliknya dari resistor yang peka terhadap suhu. Biasanya terpasang di AC, kulkas, dan lain sebagainya. Ya, cukup demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan belajar lebih keras lagi. Kalau ada komentar atau apa, silakan bertanya langsung atau WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.